Tema, Tuhan transenden dan piramid hierarki ketuhanan. Hari ini saya ingin mengajak kita berpikir jernih tentang satu pertanyaan mendasar. Pertanyaan ini bukan untuk menyerang agama, tetapi untuk memahami Tuhan secara lebih rasional. Pertanyaannya adalah, apakah konsep Tuhan yang kita terima selama ini benar-benar merepresentasikan Tuhan transenden, atau justru merupakan proyeksi manusia sendiri? Dalam praktik keagamaan, kita sering menemukan Tuhan digambarkan marah, berpihak pada kelompok tertentu, membenarkan kekerasan, dan menolak kritik. Pertanyaannya sederhana, jika Tuhan Maha Sempurna, apakah sifat-sifat tersebut logis untuk dilekatkan pada Tuhan? Disinilah masalah konseptual mulai muncul. Secara filosofis, Tuhan transenden dipahami sebagai realitas absolut. Ia tidak bergantung pada manusia, ia tidak memiliki keterbatasan. Ia tidak membutuhkan disembah, pengakuan, pembelaan, atau dominasi. Sebaliknya, nafsu, ambisi, keserakahan, dan hausnya kekuasaan adalah ciri makhluk yang terbatas. Ciri dari ketidakcukupan, ciri dari ego. Maka, secara logika dasar, menyematkan sifat-sifat tersebut kepada Tuhan Maha Sempurna adalah sebuah kontradiksi ontologis. Disinilah kita perlu membedakan dua hal penting. Pertama, Tuhan transenden. Kedua, Tuhan versi agama dalam praktik sosial, adanya ritual-ritual agama. Perbedaan ini sering diabaikan. Tidak semua konsep Tuhan yang beredar di masyarakat otomatis merepresentasikan Tuhan transenden. Sebagian konsep Tuhan merupakan hasil tafsir manusia. Sebagian lagi merupakan konstruksi sosial dan psikologis. Dalam kajian filsafat agama dan psikologi religius, dikenal konsep proyeksi. Manusia cenderung memproyeksikan ketakutan, keinginan, dan kepentingannya ke dalam simbol ketuhanan. Akibatnya, Tuhan tidak lagi dipahami sebagai realitas absolut, melainkan sebagai perpanjangan ego kolektif suatu kelompok. Pada titik ini, yang berbicara bukan lagi Tuhan, tetapi manusia yang berbicara atas nama Tuhan. Untuk menjelaskan fenomena ini secara sistematis, saya menggunakan analogi piramid hierarki ketuhanan. Bayangkan sebuah piramid, pada lapisan paling bawah, terdapat Tuhan versi agama dan ideologi. Dalam prakteknya, Tuhan versi agama, dengan sistem akidah berbasis keimanan, dogmatis absolut. Di sini, Tuhan sangat dekat dengan kepentingan manusia. Ia mudah dipakai untuk membenarkan kekuasaan, konflik, dan monopoli kebenaran. Lapisan ini paling ramai, paling emosional, dan paling sering memicu konflik. Pada lapisan tengah, terdapat filsafat dan mistisisme. Di sini, manusia mulai menyaring simbol, bahasa agama dibaca secara metaforis. Dalam kerangka piramida Tuhan transenden, Tuhan diposisikan sebagai prinsip normatif tertinggi yang merepresentasikan kejujuran, kebenaran, kebijaksanaan, keadilan, serta sumber etika dan moral sebagai sumber makna hidup. Pada level praksis, internalisasi prinsip ini mendorong kritik terhadap ego individual, yang secara konseptual berkontribusi pada reduksi konflik. Pada puncak piramid, terdapat Tuhan transenden. Di titik ini, Tuhan tidak lagi bisa dimonopoli. Tidak bisa diklaim milik satu kelompok, tidak bisa diperalat untuk kepentingan duniawi. Puncak piramid ini sunyi, tetapi justru paling stabil, tidak dapat dijangkau dengan semua fungsi akal pikiran dan imajinasi manusia, juga tak dapat diucapkan dengan semua suara. Pola ini menarik, karena meskipun agama dan filsafat berbeda-beda, banyak tradisi besar justru bertemu di puncak yang sama. Perbedaan tajam terjadi di dasar piramid, kesatuan muncul di puncaknya. Karena itu, konflik agama bukanlah konflik tentang Tuhan transenden, melainkan konflik konsep Tuhan versi agama, dan konflik antar tafsir manusia. Masalah muncul ketika sistem akidah berbasis keimanan menutup ruang akal sehat dan kritik rasional, ketika keimanan dijadikan alat untuk memonopoli kebenaran. Agama berubah dari jalan spiritual menjadi instrumen ambisi dan kekuasaan. Di titik ini, Tuhan tidak lagi membebaskan manusia, tetapi justru membelenggunya. Penting untuk ditegaskan. Menggunakan akal sehat bukan berarti menolak Tuhan.
Justru sebaliknya, akal sehat adalah alat untuk membedakan antara Tuhan transenden dan Tuhan versi manusia. Maka, kritik terhadap Tuhan versi agama bukanlah serangan terhadap iman, melainkan upaya memurnikan konsep ketuhanan dari distorsi nafsu, ambisi, keserakahan, dan hausnya kekuasaan manusia. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu kalimat kunci. Mengkritik Tuhan versi agama bukan berarti menolak Tuhan, tetapi justru membela Tuhan transenden dari manipulasi, ambisi, dan keserakahan manusia. Terima kasih.